Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana dari kelas 11 2. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Tentang Kamu yang dikarang oleh Terelie. Tahun terbitnya 2016 dan bergenre fiksi romantis. Jumlah halaman pada buku ini ada 524 halaman. Jadi novel Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup bergenre fiksi roman yang ditulis oleh penulis bestseller Terelie atau Darwis. Buku ini diterbitkan pada 2016 dan mengisahkan seorang pengacara bernama Zaman yang ditugaskan untuk menemukan ahli waris dari Sri Ningsih yang merupakan wanita pemenang 1% saham perusahaan multinasional. Jadi saya akan menceritakan sedikit isi dari buku Tentang Kamu Terelie ini. Isinya adalah seorang pemuda Indonesia bernama Zaman Zulkarnain yang telah menyelesaikan studi pengacaranya di London, kemudian meniti karirnya dalam suatu firma hukum London, Thomson dan Co. Zaman mendapat tugas untuk menelusuri sebuah klien yang bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang kelahiran Indonesia yang baru saja meninggal di Panti-Jompo, Paris. Yaman ditugaskan untuk menemukan ahli waris dari Sri Ningsih karena ternyata Sri Ningsih memiliki 1% saham salah satu perusahaan multinasional atau setara dengan 19 triliun rupiah. Namun, Yaman menemukan kendala yaitu informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Yaman memutuskan untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih mulai dari tempat kelahirannya yaitu Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Di Pulau Bungin, Yaman bertemu dengan Ode yang merupakan teman kecil Sri Ningsih. Ode menceritakan kisah Sri Ningsih mulai dari ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkan Sri Ningsih. Kemudian ayah Sri Ningsih pun ayah Sri Ningsih pun jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Nusi Marata, sehingga ayah Sri Ningsih pun menikahinya. Pada suatu waktu, Nugroho harus mengantarkan barang dengan kapal. Namun, kapal yang dinaikinya karam di lautan lepas karena ombak yang besar. Kejadian itu merenggut nyawa ayah Nugroho sehingga kini Sri Ningsih hanya tinggal bersama ibu tirinya. Semenjak kejadian itu, ibu tiri Sri Ningsih berubah menjadi pemarah dan suka memukul Sri Ningsih. Setelah itu datang lagi kejadian yang mengenaskan bahwa ibu tiri Sri Ningsih meninggal di dalam rumah mereka yang terbakar. Sri Ningsih pun hidup seorang diri. Namun ia tetap bekerja keras dari semua pengalaman yang pernah dialaminya. Mulai dari remaja hingga dewasa, Sri Ningsih telah melakukan banyak usaha dengan semangatnya yang besar. Ia pernah menjadi seorang guru, pedagang kaki, membuka usaha rental mobil, hingga puncaknya saat itu ia membuka suatu pabrik sabun. Hampir semua usahanya tersebut ia lakukan di Jakarta. Karena beberapa alasan, Sri Ningsih untuk memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% sahamnya 1% saham perusahaan multinasional. Di London, Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang merupakan orang Turki. Sri Ningsih melahirkan anak namun tidak dapat tertolong sehingga meninggal dalam keadaan beberapa jam saja. Pada suatu waktu, suami Sri Ningsih meninggal. Dengan kematian suaminya, Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di Panti-Jompo di Paris yang menjadi perjalanan dan tempat terakhir Sri Ningsih. Hingga pada saat terakhirnya, Sri Ningsih sempat menuliskan sebuah surat wasiat sehingga Zaman dapat menyelesaikan tugasnya. Jadi buku ini memiliki kelebihan yaitu novel ini dikemas dengan gaya bahasa yang ringan sehingga mudah dimengerti dan alur ceritanya yang anti mainstream, membuat pembaca selalu penasaran dengan bagaimana kisah Sri Ningsih berakhir. Cerita dalam novel ini juga banyak mengandung amanat dan selalu dapat mengambil emosi pembacanya. Kekurangannya,
Buku ini tidak memiliki banyak kekurangan, hanya saja beberapa kata penulisan yang salah dan cover yang digunakan kurang sesuai dengan alur ceritanya sehingga covernya kurang menarik. Cover yang digunakan kurang tebal sehingga lapisannya mudah terkelupas, dan buku ini sangat tebal kayak gini, mudah ngelupas. Copot guys. Saya merekomendasikan buku ini karena cara penulis dalam menceritakan kisah seorang Sri Ningsih sangat menarik melalui zaman yang bertemu dengan orang-orang di sekitar Sri Ningsih secara satu persatu, sangat cocok untuk menjadi bacaan dikala senggang. Banyak amanah yang dapat menjadikan renungan bagi para pembaca, sehingga saya sangat merekomendasikan buku ini. Ya, sekian review buku dari saya. Terima kasih.